feet high with joy whenever we hear that glorious word. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Mengawali webinar kita, saya rindu untuk membacakan terlebih dahulu suatu renungan untuk mengawali doa kita. Baik, yang saya ambil dari buku Christ Object Lesson halaman 406 paragraf yang kedua. Tak kala Kristus duduk memandang ke arah rombongan yang menunggu pengantin laki-laki, ia menceritakan sebuah kisah kepada murid-muridnya tentang 10 anak darah. Dengan pengalaman itu, dapat digambarkan pengalaman jemaat yang akan hidup sejenak sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 21-23 juga disebutkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata, aku tidak mengenal kamu, henyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, renungan kita ini menggambarkan bagaimana perumpamaan tentang suatu jemaat yang digambarkan jemaat sejenak sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana juga di dalam kitab Matius disebutkan pada hari yang terakhir, banyak orang yang merasa sudah melakukan kebenaran sebagai jemaat Tuhan, tetapi dikatakan di sini, Tuhan tidak mengenal mereka. Oleh karena itu, saudara, melalui renungan ini, biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang mengetahui kebenaran, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Untuk itu, kita akan berdoa untuk mengawali webinar kita ini. Saya minta kita semua untuk bertelut dan kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami bersyukur atas hari Sabat yang boleh kami nikmati pada kesempatan yang indah ini. Dan pada sore hari yang berbahagia ini, kami pun bersama-sama berkumpul di link Zoom ini untuk mempelajari akan firman-Mu. Berkati kiranya masing-masing kami, berikan kepada kami hikmat dan pengertian dari surga, supaya dengan hikmat itu kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berkati acara kami ini dari awal hingga akhir, ampuni kami dari segala dosa kami, sebagaimana kami juga sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, yang menjadi juru selamat kami. Amin. Judul webinar kita yang ke-11 ini adalah tawaran terakhir minyak tambahan dari kitab Matius pasal 25. Saudara-saudara ketahui bahwa pelajaran atau perumpamaan dari Matius pasal 25 ini banyak gereja yang mempelajarinya. Kita bisa lihat di internet, bahkan di video-video YouTube, banyak gereja-gereja lain juga mempelajari akan perumpamaan ini. Tetapi pada webinar yang ke-11 ini, kita akan melihat aplikasi daripada perumpamaan ini kepada siapa, kepada gereja yang mana, dan kita akan mengetahui minyak tambahan yang ditawarkan, yang ini adalah penawarannya yang terakhir yang diberikan kepada umat Tuhan. Tanpa minyak ini, tidak akan mungkin kita bisa selamat. Oleh karena itu, saudara, kita akan bersama-sama menyelidiki akan perumpamaan dari kitab Matius pasal 25 ini. Mendahuluinya, kita akan terlebih dahulu membaca ayatnya, dan saya undang saudara semua untuk membuka Alkitab kita bersama-sama, dan kita melihat kalimat per kalimat daripada ayat ini, sehingga kita memahaminya dengan tepat. Di ayat pertama dikatakan, pada waktu itu
hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Di ayat berikutnya dikatakan, lalu gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita-pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis yang bijaksana itu menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membeli minyak itu, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, dari ayat ini jelas kita melihat gambaran perumpamaan ini dan ceritanya. Dan cerita ini umum kita dengar di dalam gereja kita dikhotbahkan. Sehingga kita memahami bagaimana gambaran dari Matius pasal 25 ini ada 2 kelompok, yaitu gadis yang bijaksana dan juga gadis yang bodoh. Untuk itu, mari kita lihat poin-poin dari Matius pasal 25 ini. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa yang digambarkan dengan 10 anak darah. Apa yang digambarkan oleh pelita, apa yang dilambangkan oleh minyak, apa yang dilambangkan bijaksana dan juga bodoh. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan penangguhan di dalam masa mengantuk dan juga tertidur. Lalu berikutnya yang keenam, minyak tambahan di dalam buli-buli. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, tawaran terakhir. Oleh karena itu, untuk mengawalinya, kita akan pertama sekali melihat apa yang dimaksud dengan 10 anak darah. Pertama, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Di dalam ayat dikatakan, pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi ayat pertama ini jelas dikatakan hal kerajaan sorga, itu kita harus garis bawahi. Diumpamakan dengan 10 gadis, atau dalam bahasa Inggrisnya virgin disebut. Oke? Setelah kita memahami ayatnya, kita berikutnya apa yang ditulis oleh Ellen G. White tentang 10 anak darah ini. Kedua rombongan anak darah yang menunggu menggambarkan 2 golongan yang mengaku menunggu kedatangan Tuhan. Mereka disebut anak darah sebab mereka mengakui memiliki iman yang sejati. Jadi Ellen G. White mengatakan bahwa 10 anak darah ini disebut anak darah oleh sebab mereka semua mengakui memiliki iman yang sejati. Di dalam kutipan berikutnya kita baca di dalam Great Kontroversi halaman 393 dikatakan, perumpamaan 10 anak darah dalam Matius pasal 25 juga menggambarkan pengalaman orang-orang yang percaya kepada kedatangan Tuhan, yaitu orang-orang Advent. Di kutipan berikutnya dikatakan, dalam perumpamaan itu, ke-10 anak darah itu pergi menyongsong mempelai laki-laki. Semua mempunyai pelita dan buli-buli tempat minyak. Untuk suatu masa tidak terdapat perbedaan di antara mereka itu. Demikianlah dengan jemaat yang hidup sesaat kedatangan Kristus yang kedua kali.
mempunyai pengetahuan mengenai kitab suci. Semua telah mendengar pekabaran mengenai kedatangan Kristus yang sudah dekat, dan dengan yakin mengharapkan kedatangannya. Jadi dari ayat dan juga dari kutipan ini, kita bisa memahami, mengerti, maksud daripada perumpamaan ini adalah menggambarkan jemaat Tuhan di akhir zaman, sesaat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, yang menunggu-nunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak lain yang Tuhan miliki di bumi ini sekarang ini adalah sidang Masei Advent hari ke-7 yang Tuhan miliki sebagai sidangnya. Tepatlah digambarkan dengan di ayat tadi disebutkan hal kerajaan surga. Jadi tidak akan mungkin tepat ini digambarkan dengan gereja-gereja lain. Dan disebutkan 10 anak darah atau gadis. Ini tentunya melambangkan umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Jadi saudara, 10 anak darah itu adalah melambangkan gereja Masei Advent ke-7 yang Tuhan miliki sebagai sidangnya di akhir zaman ini, yaitu calon-calon atau tamu-tamu yang diundang di dalam pesta perkawinan itu. Berikutnya kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan pelita. Ini poin yang kedua. Kita baca sama-sama di dalam buku Christ Object Lesson halaman 406, paragraf yang ketiga. Dikatakan di dalam kutipan ini, pelita itu menggambarkan firman Allah. Penulis Mazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kutipan ini mengatakan bahwa pelita itu menggambarkan firman Allah. Untuk lebih menjelas lagi kita melihat apa arti daripada pelita itu, kita baca kutipan berikutnya di dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 387. Seperti guru mereka, pengikut-pengikut Kristus dan setiap zaman harus menjadi terang dunia. Juru selamat berkata, sebuah negeri yang di atas gunung, mustahilah dia tersembunyi. Tiada pula orang memasang pelita lalu menudung dia dengan gantang, melainkan ditaruh di atas kaki pelita. Maka ia memberi terang kepada segala orang yang di dalam rumah, yaitu orang-orang yang di dalam dunia. Dan ia menambahkan, hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di dalam segala orang, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu dipermuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14-16. Dari kutipan ini dikatakan juga sebagaimana yang Pak Mazmur katakan, firman itu menjadi pelita. Di dalam kutipan ini juga disebutkan bahwa pelita itu harus dihidupkan di dalam pribadi atau diri umat-umatnya yang mempercayai firman itu. Jadi firman itu bisa menjadi terang ketika firman itu sudah dihidupkan di dalam hati. Ketika seseorang membaca firman, lalu dia mengerti firman itu, dia lakukan, lalu firman itu menjadi terang. Sehingga di dalam paragraf yang terakhir dikatakan, hati mereka sendiri yang jahat dan tidak menaruh percaya yang telah menuntun mereka untuk menyembunyikan terang mereka, gantinya memancarkan terang itu kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya. Jadi ada dua, saudara. Kalau kita tidak mengambil minyak atau terang firman Tuhan menjadi pelita dalam hati kita, kita mengambil hal-hal yang jahat atau minyak yang lain, itulah yang digambarkan dalam kutipan ini, maka kalau kita mengambil firman Tuhan, maka itu menjadi terang. Tetapi jika kita mengambil dan mengimani yang bukan firman Tuhan, maka itu menjadi kejahatan yang terdapat dalam hati kita. Maka firman atau pelita menggambarkan hati manusia, yang di dalam mana firman itu menyala, lalu menjadi terang. Lalu berikutnya, setelah kita mengetahui apa yang dilambangkan oleh pelita, berikutnya kita akan melihat apa yang digambarkan dengan minyak. Saudara, kita akan baca di dalam kutipan Roh Nubuat di dalam buku Christ Object Lesson halaman 406, paragraf yang ketiga. Dikatakan, minyak merupakan lambang dari Roh Kudus. Dengan demikian,
Roh itu dilukiskan di dalam nubuatan Zakaria pasal 4. Saudara bisa melihat penjelasan daripada Zakaria pasal 4 ini untuk mengetahui lebih mendalam tentang minyak yang terdapat di dalam Zakaria pasal 4 itu, saudara boleh buka di channel YouTube kami, yaitu Pekabaran Bagi Zaman Ini. Di dalam judulnya, Masih Adakah Nabi di Akhir Zaman Menurut Alkitab dan Roh Nubuat? Jadi, arti daripada minyak ini adalah menggambarkan Roh Allah dalam bentuk suatu pekabaran. Saudara boleh lihat di channel YouTube kami, Pekabaran Bagi Zaman Ini, dan di sana akan dijelaskan bagaimana Zakaria pasal 4 itu harus dijelaskan, dan kita dapat mengerti bahwa Alkitab yang digambarkan dengan kedua pohon zaitun itu harus diinterpretasi oleh nabi-nabi yang Tuhan kirimkan, sehingga itulah yang disebut dengan roh nubuat, hasil produk daripada interpretasi nabi. Sehingga ketika kita mengimani atau mengambil minyak daripada mangkok keemasan dari Zakaria pasal 4 ini, itulah yang akan membuat kita menjadi terang. Di luar daripada minyak ini, tentunya bukanlah kebenaran Tuhan. Dan untuk kita melihat bagaimana selanjutnya arti daripada minyak itu, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan ada firman, dan firman itu adalah Allah. Dan selanjutnya di dalam Yohanes 16 ayat 13 disebutkan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, minyak itu tadi disebutkan adalah melambangkan Roh Kudus, bahwa firman itu juga digambarkan dengan Allah. Dan dikatakan, dan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dan roh kebenaran itulah yang akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Jadi saudara, minyak adalah lambang dari kepada Roh Kudus di dalam bentuk pekabaran, yaitu firman Tuhan. Karena sebab firman Tuhan inilah yang akan menuntun orang kepada kebenaran dan juga menjadi terang, menuntun orang kepada keselamatan. Dan di dalam buku Christ Object Lesson halaman 132 dikatakan, Roh Allah yang kudus dan mendidik terdapat di dalam firman-Nya. Jadi, dari ayat dan juga kutipan roh nubuat ini, kita mengerti bahwa minyak itu adalah melambangkan Roh Kudus di dalam bentuk pekabaran yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya, supaya umat itu boleh menjadi terang dan dituntun kepada keselamatan. Berikutnya kita akan melihat poin yang keempat. Kita baca kembali di dalam Matius pasal 25 ayat 3-4. Kita melihat di sana, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-bulinya. Saya akan memberikan ilustrasinya supaya kita memahami bahwa dikatakan tadi yang bijaksana itu membawa pelita-pelitanya dan juga minyak di dalam buli-bulinya. Sementara yang bodoh itu membawa pelita-pelitanya tetapi tidak membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Inilah pelitanya dan juga buli-bulinya tempat minyak cadangan. Berikutnya kita akan melihat selanjutnya untuk kita memahami lebih jelas daripada kedua kelompok yang digambarkan di dalam perumpamaan ini. Di dalam Matius pasal 24 ayat 45-47, di sana dijelaskan, kita baca sama-sama, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang
berbahagialah hamba untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi Matius pasal 24 ayat 45 sampai 47 kalau kita baca di sana juga ada dua kelompok hamba. Yang satu hamba yang setia dan bijaksana, yang satu lagi hamba yang jahat. Hamba yang bijaksana itu adalah mereka yang memberikan makanan pada waktunya. Kita harus garis bawahi bahwa mereka harus memberikan makanan pada waktunya, yaitu kebenaran sekarang, kebenaran pada waktunya. Kita baca kembali di dalam Roh Nubuat, di dalam Great Kontroversi halaman 393, dikatakan, golongan yang terakhir ini, darah-darah yang bijaksana, ini telah menerima kasih karunia Allah, kuasa Roh Kudus yang menerangi dan memperbaharui, yang membuat firman-Nya jadi lampu kepada kakinya dan terang bagi jalannya. Dalam takut akan Allah mempelajari Alkitab untuk mengetahui kebenaran, dan dengan sungguh-sungguh berusaha agar mempunyai hati dan hidup yang murni dan bersih. Mereka mempunyai pengalaman pribadi, iman kepada Allah dan kepada firman-Nya yang tidak bisa dihilangkan oleh kekecewaan dan penangguhan kedatangan Kristus. Jadi digambarkan di sini bahwa darah-darah yang bijaksana itu adalah mereka yang dengan sungguh-sungguh mempelajari Alkitab sehingga memiliki suatu pengertian mereka, memiliki iman yang murni, yang hidup, yang bersih, yang bahkan tidak akan bisa dihilangkan oleh kekecewaan dan penangguhan kedatangan Kristus. Selanjutnya kita baca kembali untuk kita mengetahui di dalam ayat ini juga disebutkan ada hamba yang bijaksana. Dari Mika pasal 6 ayat 9. Suara Tuhan berteriak ke kota, dan orang yang bijaksana akan melihat namamu. Dengarlah olehmu akan tongkat, dan siapa yang telah menetapkannya. Jadi kita melihat di sini gambaran daripada hamba-hamba yang bijaksana. Selanjutnya kita akan melihat di poin berikutnya bagaimana penangguhan itu terjadi di dalam masa mereka mengantuk. Jadi saudara, kita melihat dari gambaran itu, dari perumpamaan Matius 25 ini, bahwa 10 anak darah itu sudah sampai di tempat di mana pesta perkawinan itu diadakan. Jadi pelita mereka menyala sampai ke tempat itu. Tetapi ketika mereka sampai di sana, terjadi penangguhan. Waktu yang mereka harapkan tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. Sehingga ada waktu penangguhan. Di dalam masa penangguhan itulah terjadi mereka mengantuk dan juga tertidur. Di dalam kutipan ini dijelaskan. Di dalam Crash Object Lesson halaman 408. Dalam perumpamaan itu, ke-10 anak darah itu pergi menyongsong mempelai laki-laki. Semua mempunyai pelita dan buli-buli tempat minyak. Untuk suatu masa tidak tampak perbedaan di antara mereka. Demikianlah dengan jemaat yang hidup sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Semua mempunyai pengetahuan mengenai kitab suci. Semua telah mendengar pekabaran mengenai kedatangan Kristus yang sudah dekat. Dan dengan yakin mengharapkan kedatangannya. Tetapi seperti dalam perumpamaan itu, demikian pula keadaannya sekarang. Terjadi suatu penangguhan. Iman mereka diuji, dan bila mana seruan terdengar, mempelai datang, songsonglah dia. Jadi ada suatu masa penangguhan di mana anak-anak darah ini mengalami mengantuk dan mereka tertidur. Jadi saudara, di dalam perumpamaan ini digambarkan ada hamba yang setia. Dan di dalam masa penangguhan ini, hamba-hamba setia itulah yang terbangun. Kita baca berikutnya untuk kita melihat bagaimana peristiwa ini selanjutnya. Kita baca di dalam masa penangguhan itu apa yang terjadi, tepatlah seperti yang digambarkan dengan jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Tadi kita sudah melihat bahwa gambaran perumpamaan ini menunjuk kepada
sidang atau jemaat Tuhan di akhir zaman, di mana mereka mengaku memiliki iman yang sejati, menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ini adalah gambaran daripada gereja Masehi Advent ke-7. Lalu bagaimana keadaan gereja Masehi Advent ke-7 yang Roh Nubuat katakan? Keadaannya pada saat ini, bahkan semasa Nabi itu masih hidup. Kita bisa baca di dalam Testimonies volume 2 halaman 337. Orang-orang laki-laki dan perempuan berada dalam jam-jam terakhir masa kasihan. Namun mereka tetap tidak menghiraukan dan tetap bodoh. Dan pendeta-pendeta tidak memiliki kuasa untuk membangunkan mereka, karena mereka sendiri pun sedang mengantuk. Pendeta-pendeta yang tidur sedang berkhotbah kepada suatu umat yang tertidur. Jadi kutipan ini jelas menggambarkan bagaimana keadaan daripada jemaat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Digambarkan di sini sedang mengantuk dan pendeta pun tidak memiliki kuasa untuk membangunkan jemaat itu. Karena apa? Karena kutipan ini juga mengatakan bahwa pendeta-pendeta sendiri pun sedang tertidur, saudara-saudara. Jadi inilah yang sedang digenapi di dalam jemaat itu. Jadi menggenapi apa yang dikatakan di dalam perumpamaan. Di dalam masa penangguhan itu mereka semua tertidur dan mengantuk. Karena seperti yang mereka harapkan bahwa Yesus datang segera, tetapi ternyata terjadi waktu yang sangat lama. Dan di dalam kutipan berikutnya, di dalam Testimonies volume 3 halaman 252, betapa besarnya kesesatan yang dapat menimpa pikiran manusia daripada suatu keyakinan bahwa mereka adalah benar, padahal sekalian mereka adalah salah. Pekabaran dari saksi yang setia menemukan umat Allah dalam suatu kesesatan yang menyedihkan, namun mereka jujur dalam kesesatan. Jadi kutipan ini mengatakan bahwa pekabaran datang menuduh kepada umat yang hidup di akhir zaman itu sedang jujur dalam kesesatan. Mereka merasa memiliki kebenaran, memiliki keyakinan bahwa mereka akan selamat, tetapi pekabaran ini jelas mengatakan bahwa mereka menemukan diri mereka dalam kesesatan yang menyedihkan. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka adalah menyedihkan dalam pemandangan Allah. Mereka yang ditegur itu menyombongkan diri bahwa mereka sedang berada di dalam kondisi kerohanian yang tinggi. Maka pekabaran dari saksi yang setia itu memecahkan ketenangan mereka dengan tuduhan yang mengejutkan dari kondisi kerohanian mereka yang sebenarnya, yaitu buta rohani, melarat, dan sengsara. Kesaksian yang sedemikian tajam dan keras ini tidak mungkin salah, karena adalah saksi yang setia itu sendiri yang berbicara. Maka kesaksian itu haruslah benar. Jadi, kesaksian daripada firman Tuhan mengatakan bahwa sidang atau jemaat Tuhan di akhir zaman ini sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Miskin, buta, dan telanjang. Mereka semua melarat dan tidak terkasihan. Itulah yang dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 3. Tergenapilah di dalam jemaat yang ada sekarang ini. Maka oleh sebab itu dikatakan di dalam Yesaya pasal 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi saudara, gereja Masehi Advent ke-7 sedang menggenapi nubuatan dan perlu dibangunkan dalam keadaan yang tertidur dan mengantuk. Maka selanjutnya kita akan melihat kegenapan daripada Wahyu pasal 3 ayat 4 sampai 18. Dari nubuatan ini, bahwa dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saudara,
kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 18 ini, bagaimana gambaran sidang itu adalah miskin, buta, dan telanjang, dan merasa kaya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Sehingga di dalam Wahyu pasal 3 ini disebutkan ketika Tuhan menawarkan mereka pakaian putih, minyak, dan juga salap mata, tetapi mereka tidak akan bisa menerima itu karena mereka sudah merasa tidak membutuhkan apa-apa lagi. Sudah merasa kaya. Dan kita baca selanjutnya di dalam kutipan Ellen G. White di dalam perumpamaan Tuhan Yesus halaman 317. Golongan yang digambarkan oleh anak-anak darah yang bodoh bukanlah orang-orang munafik. Jadi ayat ini mengatakan bahwa mereka bukanlah orang munafik. Mereka menghormati kebenaran. Mereka telah membela kebenaran. Mereka tertarik kepada orang yang percaya kepada kebenaran. Tetapi mereka belum menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Mereka belum jatuh ke atas batu, yaitu Kristus Yesus, dan membiarkan sifat-sifatnya yang lama dihancurkan. Golongan ini juga dilukiskan oleh para pendengar yang mempunyai hati tanah yang berbatu. Mereka menerima firman itu dengan rela, tetapi mereka gagal melaksanakan prinsip-prinsipnya. Pengaruhnya tidak tertanam. Roh itu bekerja atas hati manusia sesuai dengan keinginan dan persetujuannya untuk menanam dalam diri sesuatu keadaan yang baru. Tetapi golongan yang digambarkan oleh anak darah-darah yang bodoh telah merasa puas dengan pekerjaan yang dangkal. Jadi tergenapilah tulisan roh nubuat ini dan juga ayatnya, bahwa jemaat Laodikia merasa puas dengan kebenaran yang mereka miliki, dengan pekerjaan yang dangkal, pengertian yang dangkal, kebenaran yang terbatas. Maka saudara, kita akan melihat bagaimana ketika darah-darah yang bijaksana itu tersadar. Jadi kita melihat selanjutnya bahwa ketika ada seruan tengah malam yang berseru, mempelai datang, song-songlah dia, lalu ke-10 anak darah itu tersadar. Dan dikatakan di dalam kutipan ini, bahwa sidang telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya, dan sedang terus mundur menuju Mesir. Namun ada sebagian kecil yang waspada atau heran, karena kebutuhan mereka akan kuasa rohani, keraguan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap kesaksian dari Roh Allah sedang meracuni gereja-gereja kita di mana-mana. Setan menghendakinya demikian. Pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan diri sendiri menggantikan Kristus menghendaki demikian. Kesaksian-kesaksian itu adalah tidak dibaca dan tidak disukai. Di sini kita melihat bahwa dari kedua kelompok yang bijaksana dan yang bodoh, di dalam kutipan ini kita melihat bahwa yang bijaksana, yang tersadar itu adalah hanya sebagian kecil, kelompok yang hanya sebagian kecil yang tersadar bahwa mereka kekurangan kuasa rohani. Sebab apa dikatakan bahwa sidang gereja kita katanya sedang dipenuhi dengan keraguan, bahkan tidak percaya terhadap kesaksian, dan Roh Allah sedang meracuni gereja kita di mana-mana. Dan sebab pendeta-pendeta katanya sedang mengkhotbahkan diri sendiri. Hanya sebagian kecil yang tersadar akan keadaan ini, saudara. Maka terjadilah seruan tengah malam yang terdengar dengan seruan, mempelai datang, song-songlah dia. Jadi kita akan melihat bahwa ketika seruan itu datanglah, maka 10 anak darah itu membenahi pelita-pelita mereka. Dan saat seruan itu datanglah, gadis yang bodoh itu menyadari bahwa pelita mereka hampir padam. Bahwa kebenaran yang mereka miliki itu, yang tadinya mereka hanya puas memastikan bahwa hanya dengan kebenaran itu mereka bisa sampai ke pesta perjamuan itu masuk. Ketika masa penangguhan itulah mereka tersadar bahwa kebenaran yang ada di dalam pelita mereka hampir padam. Dan
Dikatakan di dalam kutipan ini, kita akan melihat apa itu yang digambarkan dengan minyak tambahan. Artinya kebenaran tambahan dari apa yang mereka sudah pegang, yang sudah mereka imani. Di dalam tulisan letter 48 tahun 1898, paragraf yang ke-12, dikatakan, kita semua perlu belajar seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, tentang perumpamaan 10 anak darah, 5 dari mereka bijaksana dan 5-nya bodoh. Jadi kutipan ini mengatakan bahwa kita perlu katanya mempelajarinya lebih mendalam, supaya kita memahami arti daripada perumpamaan ini. Dikatakan selanjutnya, yang bijaksana membawa minyak di dalam bejana mereka bersama pelita mereka. Ini adalah minyak suci yang dilambangkan dalam Zakaria. Jadi kembali kutipan ini menyebutkan bahwa minyak itu yang dibawa oleh gadis yang bijaksana itu adalah yang terdapat di dalam kitab Zakaria. Saudara boleh saksikan di link channel YouTube kami penjelasan mengenai Zakaria pasal 4. Lalu di dalam paragraf yang berikutnya dikatakan, gambaran ini memiliki akibat tertinggi bagi mereka yang mengaku mengetahui kebenaran. Tetapi jika kita tidak mempraktekkan kebenaran, kita belum menerima minyak suci yang dikosongkan oleh kedua pipa emas itu sendiri. Minyak itu diterima ke dalam bejana yang disimpan untuk minyak. Jadi saudara, dari kutipan ini kita melihat bahwa minyak itu harus kita terima terlebih dahulu. Kita ketahui dulu, sehingga kita bisa menyinarkannya menjadi terang, menyiapkan kita untuk perjamuan daripada pesta perkawinan itu. Jadi, dari kutipan ini, kita melihat harus mengetahui minyak yang ada di dalam Zakaria pasal 4. Sebab itulah minyak yang ada di dalam perumpamaan itu, yang dimiliki oleh gadis-gadis yang bijaksana. Lalu pertanyaannya kembali sekarang, kapan gadis yang bijaksana itu mengisi minyak tambahannya? Kita baca di dalam kutipan The Sign of the Time, 20 Juni 1910 dikatakan, yang bijaksana bangkit dari tidur. Semua yang menunggu mempelai pria surgawi digambarkan dalam perumpamaan itu sebagai tertidur karena Tuhan mereka menunda kedatangannya. Tetapi orang bijaksana membangunkan diri mereka sendiri pada pekabaran menjelang kedatangannya dan menanggapi pekabaran tersebut, dan ketajaman spiritual mereka tidak semuanya hilang dan mereka langsung berbaris. Jadi kita melihat di sini bagaimana yang bijaksana itu dikatakan mereka bangkit dari tidur mereka ketika seruan itu datang. Mereka membangunkan diri sendiri pada pekabaran menjelang kedatangannya itu, menanggapi pekabaran tersebut, dan ketajaman spiritual mereka tidak semuanya hilang dan mereka langsung berbaris, langsung siap. Kenapa mereka bisa bersiap? Oleh sebab mereka sudah mempelajarinya sebelumnya. Mereka sudah membawa minyak itu sebelumnya, sudah memiliki minyak persediaan sebelumnya, yaitu minyak tambahan yang terdapat di dalam buli-buli itu. Lalu ketika kegenapan itu terjadi, mereka terbangun, mereka menyadari bahwa apa yang mereka sudah imani, yang mereka sudah pelajari itu, ternyata tergenapi. Terjadi penundaan, dan di dalam masa penundaan ini, apa yang terjadi saudara? Nanti kita akan pelajari. Itulah yang digambarkan dengan suatu pekabaran tambahan. Ada di dalam kutipan Early Writing halaman 277, di sana dikatakan tentang pekabaran tambahan. Kita baca sama-sama. Kemudian aku tampak seorang malaikat perkasa lain bertugas turun ke bumi untuk menggabungkan suaranya dengan malaikat ketiga dan memberikan kuasa dan kekuatan bagi pekabarannya. Kuasa besar dan kemuliaannya diberikan kepada malaikat itu. Maka sementara ia turun, bumi diterangi oleh kemuliaannya. Pekerjaan dari malaikat ini masuk tepat waktunya untuk menggabungkan pekerjaan besar yang terakhir dari pekabaran malaikat ketiga, sementara ia berkembang menjadi suran keras.
pekabaran ini tampaknya merupakan suatu pekabaran tambahan kepada pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi saudara, di dalam kutipan Roh Nubuat Early Writing halaman 277 dijelaskan bahwa adanya pekabaran tambahan kepada pekabaran tiga malaikat, yaitu pekabaran Wahyu 18 ayat 1. Jadi, sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa gereja Masehi Advent yang ke-7 terbentuk semenjak tahun 1844, mereka sudah memiliki pekabaran tiga malaikat. Tetapi, selain daripada pekabaran tiga malaikat, ada lagi pekabaran Wahyu 18 ayat 1 yang ditambahkan. Itulah minyak tambahan itu. Kita akan melihat nanti apa isi pekabaran minyak tambahan itu. Di dalam kutipan tulisan-tulisan permulaan halaman 137 dikatakan, ada banyak kebenaran yang berharga yang terkandung di dalam firman Tuhan. Tetapi kebenaran saat ini yang dibutuhkan oleh kawanan domba sekarang. Jadi banyak kebenaran yang berada di tangan kita, di hadapan kita. Tetapi kebenaran pada waktunya atau kebenaran saat inilah yang dibutuhkan oleh kawanan domba sekarang. Sebagaimana gambarannya di zaman air bah, banyak kebenaran, ada kebenaran selain daripada pekabaran yang disampaikan oleh Nuh. Tetapi pekabaran yang disampaikan Nuh itulah pekabaran pada waktunya di zaman itu yang membuat setiap orang dapat selamat. Demikian juga, selain daripada pekabaran tiga malaikat, pekabaran Wahyu 18 ayat 1 inilah sebagai kebenaran pada waktu ini yang akan dibutuhkan oleh sidang Masehi Advent hari ke-7. Yang ditambahkan sehingga demikian menjadi terang dan pekabaran tiga malaikat itu akan menjadi seruan keras yang akan dibawakan ke seluruh dunia. Dan kita baca di dalam kutipan Griffin Herald Oktober 7, 1890 dikatakan, bagaimanakah seseorang dari saudara kita akan mengetahui kapan terang itu akan datang kepada umat Allah? Demikianlah pertanyaan yang luas yang kemudian ditanyakan oleh Ilham. Maka jawaban yang diilhami adalah, sampai sekarang kita tentunya belum melihat terang itu. Yang menjawab akan gambaran ini, Allah memiliki terang bagi umatnya, maka semua orang yang menyambutnya akan melihat betapa besarnya dosa karena tinggal dalam kondisi yang suam. Jadi saudara, dari kutipan ini kita melihat bahwa adanya suatu pekabaran tambahan yang terdapat di dalam buli-buli itu. Dan selanjutnya kita akan melihat ada nubuatan lain yang di dalam kutipan ini disebutkan akan diutusnya seorang nabi kembali. Di dalam Testimonies to Minister halaman 476 dikatakan, nubuatan harus digenapi. Tuhan berfirman, bahwasanya aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia, mendahului datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Kita harus garis bawahi ini saudara, bahwa Nabi diutus sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Kita akan melihat nanti apa yang dimaksud dengan hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Apakah ini kedatangan Yesus yang dua kali? Dikatakan, seseorang akan datang dalam roh dan kuasa Elia. Dan apabila ia muncul, orang-orang akan mengatakan, Anda terlalu bersungguh-sungguh. Anda tidak menginterpretasikan Alkitab itu dalam cara yang sepatutnya. Marilah aku beritahukan kepadamu bagaimana mengajarkan pekabaranmu itu. Jadi dari kutipan ini kita melihat bahwa ketika Nabi itu diutus membawakan satu pekabaran yang mempersiapkan umat bagi kegenapan hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu, ternyata orang-orang yang kepada siapa pekabaran itu diberikan justru ingin mengajari Nabi yang membawakan pekabaran itu. Dan di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 445, paragrafnya yang kedua dikatakan, Nabi itu berkata, siapakah yang dapat bertahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang-orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas,
dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2 dan 3. Sementara penghakiman pemeriksaan berlangsung di sorga, sementara dosa-dosa orang percaya yang menyesali dosa-dosanya dipindahkan dari tempat kudus, akan ada pekerjaan khusus pemurnian untuk membuang dosa di antara umat Tuhan di dunia ini. Jadi kutipan ini mengatakan bahwa sementara pekerjaan pengadilan, penghukuman terhadap orang mati sedang berlangsung di surga, akan ada suatu pekerjaan khusus, yaitu pemurnian, yaitu membuang dosa dari antara umat Tuhan di bumi ini. Jadi saudara, hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu, di mana Tuhan mengutus nabi itu untuk mempersiapkan umatnya, disebut di sini adalah pekerjaan khusus untuk memurnikan sidangnya, yaitu memisahkan orang-orang jahat dari antara sidangnya, membuang dosa dari antara umatnya di dunia ini. Nanti akan kita lihat ayatnya kembali lebih jelas. Tetapi di dalam ayat ini kita melihat, dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saat penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi sebelum Tuhan melakukan penghakiman bagi dunia ini, pertama-tama Tuhan harus melakukannya di rumahnya. Kita baca kembali di dalam Yesaya pasal 66 ayat 15 dan 19. Menyebutkan juga hal yang sama, bahwa Tuhan akan datang. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya seperti puting beliung. Jadi kitab Yesaya 66 ini juga meramalkan atau menubuatkan bahwa Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya. Kedatangan Tuhan ini dikatakan sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Tuhan akan datang dikatakan dalam ayat ini dan melakukan penghukuman. Tentu ini kita akan melihat penghukuman kepada siapa penghukuman ini? Kepada siapa Tuhan datang? Di ayat selanjutnya dikatakan, Aku mengenal segala perbuatan dan rancanganmu, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu datang dan melihat kemuliaanmu. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, Lut, Mesek, bahkan ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Jadi setelah penghukuman itu terjadi, ada yang terluput, dan orang yang terluput itulah yang diutus kepada bangsa-bangsa untuk membawa mereka dari segala bangsa menjadi korban yang kudus bagi Tuhan. Tentunya saudara, ini adalah kedatangan Tuhan ke dalam sidangnya kepada umatnya, di mana dia melakukan penghukuman di dalam sidangnya. Lalu ada yang terluput dari sidangnya. Tidak akan mungkin ini kedatangan Yesus yang kedua kali, sebab ketika Yesus yang kedua kali, sudah tidak ada lagi pengutusan umat-umatnya kepada bangsa-bangsa, sebab masa kasihan telah berakhir. Jadi saudara-saudara, hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu adalah kedatangan Tuhan untuk melakukan penghukuman di dalam sidangnya, yaitu penghukuman bagi orang-orang hidup di dalam gereja Masiat yang ke-7. Inilah yang sedang terjadi kepada gadis-gadis darah yang bodoh itu. Ketika mereka percaya hanya memiliki pelita mereka, membawa pelita mereka, tidak membawa persediaan minyak, mereka percaya akan bisa masuk kepada pesta perjamuan kawin itu. Mereka mengharapkan bahwa dengan pelita itu mereka bisa menyambut Yesus datang kedua kali. Tetapi sebelum Yesus datang kedua kali, bahwa terlebih dahulu Yesus datang untuk melakukan penghakiman, untuk memurnikan sidangnya, menyingkirkan lalang-lalang, kambing-kambing dari antara umatnya, sehingga demikian sidang itu menjadi suci. Sidang yang suci inilah yang akan layak untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali di awan-awan. Jadi saudara, pekabaran tambahan itu yang terdapat di dalam
buli-buli itu adalah pekabaran penghukuman terhadap orang hidup yang Tuhan akan lakukan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu bagaimana respon daripada umat-umat Tuhan, yaitu gereja masa yang ke-7, kepada pekabaran tambahan ini? Di dalam review Hand Herald Extra 23 November 1890 dikatakan, harus ada dalam gereja-gereja masa yang ke-7 suatu pernyataan ajaib akan kuasa Allah. Tetapi kuasa itu tidak akan menggerakkan mereka yang belum merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membuka pintu hati melalui pengakuan dan pertobatan. Dalam pernyataan kuasa yang menerangi bumi dengan kemuliaan Allah itu, mereka hanya akan melihat sesuatu yang dalam kebutaan mereka menganggapnya berbahaya, suatu yang menimbulkan ketakutan mereka, dan mereka bersikuku menolaknya. Jadi menyedihkan, saudara, apa yang dikatakan dalam kutipan ini, bahwa ketika pekabaran itu ditawarkan, diberikan, pekabaran itu ditolak, bersikuku mereka menolaknya. Orang-orang anggota daripada gereja Masih Advent yang ke-7. Sebab apa mereka menolaknya? Karena Tuhan tidak bekerja menurut pendapat dan harapan mereka, maka mereka akan menentang pekerjaan itu. Jadi saudara, bahwa datangnya pekabaran tambahan itu, kebenaran itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, bertentangan dengan apa yang mereka imani. Sebab gadis-gadis yang bodoh itu mempercayai bahwa mereka akan segera menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ternyata ada satu pekabar yang datang kepada mereka yang mengatakan bahwa akan adanya penghukuman terhadap orang hidup. Itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari, yang sudah mereka imani, bertentangan, sehingga mereka menolak pekabaran itu. Dan selanjutnya di dalam kutipan Review Herald 27 Mei 1890 dikatakan, pekabaran malaikat yang ketiga tidak akan dipahami, dan terang yang menerangi bumi dengan kemuliaannya akan disebut terang palsu. Jadi sebagian besarnya kenapa mereka menolak juga disebabkan oleh karena mereka tidak juga memahami pekabaran malaikat yang ketiga. Sehingga dengan demikian, kalau kita tidak memahami pekabaran sebelumnya, memang kita akan sangat sulit untuk menerima suatu pekabaran yang ditambahkan. Dan poin yang terakhir, saudara, inilah penawaran yang terakhir. Penawaran yang terakhir yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Pekabaran yang terakhir yang Tuhan berikan kepada dunia ini, yang didahului bagi umatnya, sidangnya, yaitu gereja Masih Advent yang ke-7. Karena hanya dengan sidangnya inilah Tuhan akan menyelamatkan seluruh penduduk dunia ini. Oleh karena itu, apa itu pekabaran yang terakhir yang Tuhan kirimkan bagi umatnya di bumi ini, yang ditawarkan pertama sekali kepada gereja Masih Advent 7, yaitulah pekabaran Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kuasa dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi ada datang malaikat pekabaran yang akan membuat bumi ini terang oleh kemuliaannya. Malaikat ini menyatu, melengkapi pekabaran tiga malaikat, sehingga pekabaran tiga malaikat itu menjadi pekabaran yang kuat, yang akan menjadi seruan keras yang akan dibawakan kepada seluruh dunia. Sehingga di dalam kutipan atau early writing halaman 277 dikatakan bahwa pekabaran ini tampaknya merupakan tambahan dan dia datang tepat pada waktunya. Jadi luar biasa pekerjaan Tuhan bagi penyelamatan umat-umatnya di dalam dunia ini. Oleh karena itu dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20-22, lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada seorang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat itu. Jadi Tuhan sedang mengetok sekarang melalui pekabaran ini. Dengan pekabaran ini ditawarkan untuk membangunkan, untuk memberitahukan apa yang akan Tuhan lakukan bagi sidangnya. Bahwa Tuhan sedang akan melakukan penyucian sidang. Menyingkirkan orang-orang jahat daripada sidangnya. Dan di dalam Review Herald
2 November 1886 dikatakan, kata saksi yang benar. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Setiap peringatan, teguran, permohonan yang sangat mendesak dalam firman Tuhan atau melalui utusan-utusannya yang didelegasikan adalah ketukan di pintu hati. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Tuhan sekarang mengetuk hati kita masing-masing. Mengetuk hati umatnya supaya boleh menyambut pekabaran ini, sebab pekabaran inilah yang akan membangunkan dan akan memberitahukan apa yang akan Tuhan lakukan bagi umatnya untuk menyelamatkan mereka. Sebagaimana pekabaran dari setiap zaman yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Oleh karena itu, di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 15 dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman. Jadi saudara, pada hari ini, ketika kita mengetahui melalui webinar yang ke-11 ini, bahwa ada pekabaran tambahan yang Tuhan berikan kepada umatnya, gereja masa ke-7, yaitu pekabaran tentang penghukuman terhadap orang hidup, pekerjaan yang Tuhan akan lakukan sebelum kedatangannya kedua kali. Pada hari ini, jika kita mendengarkan suaranya, janganlah kita mengeraskan hati kita. Yang terakhir, menjadi pertanyaan penting bagi kita. Kenapa ketika gadis-gadis yang bodoh itu meminta kepada yang bijaksana itu untuk memberikan minyak, kenapa gadis yang bijaksana itu tidak memberikannya? Kita baca di dalam Crash Object Lesson halaman 411, paragraf yang kedua dikatakan, ketika terkejut dari tidur yang terlena, mereka menyadari kemiskinannya dan memohon kepada orang lain untuk menutupi kekurangannya. Tetapi dalam perkara-perkara rohani, tidak seorang pun dapat menutupi kekurangan orang lain. Karunia Allah telah diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap jiwa. Pekabaran Injil telah diberitakan. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tetapi tabiat tidak dapat ditukar. Karena kebenaran itu harus dihidupkan secara pribadi kepada masing-masing 10 anak darah itu, maka ketika darah yang bodoh itu meminta kepada yang bijaksana, kenapa yang bijaksana itu tidak memberikan? Karena firman itu harus dihidupkan secara pribadi, itu tidak bisa ditransfer. Hanya secara pribadilah ketika kita mempelajari firman, kita mengerti, kita menghidupkan, maka firman itu menjadi terang, mengubah tabiat kita, sebab pengertian kita itu tidak bisa ditransfer, tetapi harus dipelajari secara pribadi. Dan dikatakan di sini bahwa kebenaran itu diberikan secara cuma-cuma kepada barang siapa yang berhaus dan lapar akan kebenarannya. Itulah sebabnya ketika diminta tidak bisa diberikan, sebab harus secara pribadi mereka membelinya kepada penjualnya. Dan sebagai kesimpulan daripada webinar kita ini, kita akan melihat bahwa 10 anak darah adalah melambangkan gereja Masehi Advent ke-7, yaitu tamu-tamu daripada undangan pesta perkawinan itu, yaitu calon-calon orang-orang yang akan masuk kepada pesta perkawinan itu. Dan pelita adalah kebenaran yang telah hidup di dalam hati, dan minyak adalah melambangkan firman Tuhan dalam suatu pekabaran. Kiranya melalui pelajaran ini, kita menjadi orang-orang yang ada pada kelompok yang bijaksana. Jadi saudara, melalui pelajaran ini, kita harus sadar dan kita harus menjadi ada di dalam kelompok yang bijaksana. Walaupun tadi disebutkan dalam kutipan kelompok yang bijaksana itu hanya sebagian kecil, tetapi kita harus menjadi dalam kelompok yang bijaksana yang mengetahui pekabaran tentang penghukuman orang hidup yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Penangguhan atau mengantuk dan tertidur adalah waktu di mana kita hidup sekarang ini. Di mana sidang sedang mengharapkan Yesus datang kedua kali dengan segera. Sebagaimana yang kita dengar selalu di gereja kita, bahwa Yesus datang segera, mari menginjil. Dengan sangat besarnya suara itu terdengar mengharapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kita melihat ratusan tahun seruan itu terdengar, tetapi sampai kepada hari ini Yesus tidak datang-datang juga. Itulah artinya penangguhan itu terjadi.
Yesus datang tidak seperti waktu yang mereka harapkan, tetapi ada satu kelompok umat Tuhan yang mengetahui bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada penghukuman bagi umatnya terlebih dahulu. Dan minyak di dalam buli-buli adalah menggambarkan pekabaran tambahan yang akan terjadi, yang akan mempersiapkan umat Tuhan bagi penyucian sidangnya, sehingga kita layak menyambut Yesus ketika kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, jangan lewatkan tawaran terakhir ini. Pekabaran yang diberikan yang terakhir ini diberikan pertama sekali kepada umatnya, yaitu sidang Gereja Masehi Abang ke-7. Demikianlah materi dari webinar kita yang ke-11 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.